Kebayang nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Sekarang kita ada. Berapa tahun lagi kita ada di dunia ini? Ya, kita kan nggak tahu. Ya. Apalagi zaman sekarang ini, ya sesuai dengan takdir Allah, banyak yang mudah. Ya. Pulangnya gampang. Ada yang sedang olahraga, berangkat. Ada yang sedang baca Al-Quran, berangkat. Ada yang sedang menyampaikan khutbah Jumat, berangkat. Belum selesai khutbahnya, udah berangkat. Ada yang sedang nyanyi, sedang olahraga. Jadi artinya itu bermacam-macam cara untuk berangkat. Jadi jangan pernah kebayang oleh kita bahwa kita ini masih lama di dunia ini. Ya. Tidak ada di antara kita yang tahu persis kapan kita akan berangkat. Tapi pasti berangkat. Ya, pasti tinggalkan dunia ini. Nah, apa yang sudah kita persiapkan untuk berangkat pulang? Ya. Kalau kita tamsilkan, ibarat orang mudik lebaran. Ya. Jauh hari sudah mempersiapkan. Jadi kawan-kawan kita yang merantau, katakanlah kita yang merantau di Bandar Lampung atau merantau di Jakarta, di Jawa dan di mana sajalah. Pada saat lebaran kita berusaha mau pulang. Sebelum puasa itu sudah dipersiapkan. Mempersiapkan belanjanya, mempersiapkan waktunya, barang-barang yang akan dibawa kira-kira seperti apa gitu ya. Kalau pakai motor, motornya diservis dulu. Kalau pakai mobil juga di-tune up dulu. Belum lagi mempersiapkan belanja, belanja di perjalanan, belanja ongkos kita berangkat, belanja sampai di kampung, belanja balik lagi. Jadi penuh persiapan. Itu pulang kampung, Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan pulang ke akhirat. Sudahkah kita persiapkan? Kesempatan kita diberikan Allah ini untuk mempersiapkan diri agar kita bisa selamat pulang kampung. Selamat kita ya pulang ke akhirat. Nah, kalau orang tidak punya persiapan, khawatirnya kesasar di perjalanan. Nah, sudahkah kita bertanya ke diri kita, dari mana kita ini? Kok kita sekarang sudah ada di dunia ini? Dari mana kita? Lalu yang kedua, sekarang kita lagi di mana nih? Kemudian setelah itu mau kemana? Jadi dari mana kita datang, sedang di mana kita sekarang, kemana kita akan pulang. Ya. Inilah salah satu hikmah kita memperingati 1000 harinya Pak Tahrir. Pertama tentu kita mendoakan almarhum. Ya. Mendoakan almarhum, mendoakan keluarganya yang sudah almarhum, mudah-mudahan diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya. Yang masih ada sekarang diberi Allah kesehatan lahir dan batin dan mendapat bimbingan Allah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kepada kita, ternyata artinya dulunya ada, sekarang Pak Tari sudah nggak ada. Nah, dulunya gagah,
beliau bisa bekerja, tenaga beliau kuat, gitu ya. Sekarang sudah enggak ada. Akan seperti itu juga kita ini. Ya. Mbah Gimin ada sekarang. Kita nggak tahu berapa tahun lagi adanya beliau di dunia ini. Ya. Sama kita semua, Bapak Ibu semua. Sekarang ada. Sampai kapan adanya kita di dunia ini? Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri, akan timbul penyesalan yang tak ada ujungnya. Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi. Fa adkhala asba'ahu fayarfa'u fama baqiya fi fahwad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut. Kemudian kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu, itulah contohnya dunia. Air laut yang terbentang luas tak berbatas itu, itulah contohnya akhirat. Seberapa banyak hanya air laut yang membasahi tangan kita, itu contoh dunia. Miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Ukuran dunia dengan akhirat itu, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ya. Bukan 1000 hari, Pak, 1000 tahun. Ya. Jadi kalau Bapak hidup 1000 tahun, cuman hidup sehari di akhirat. Sedangkan di akhirat tak ada batasnya lagi. Tidak ada kematian setelah di akhirat nanti. Jadi kehidupan kita di akhirat itu nanti ditentukan dengan kita sekarang ini. Ingin baik kita di akhirat nanti, sekaranglah masanya kita mempersiapkan diri. Kalau tidak, ya akan timbul penyesalan yang tak ada ujungnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, silahkan kalian berbuat baik, serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan kalian berbuat maksiat, serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah. Ya. Jadi kita diberi Allah dua pilihan, Pak. Iman atau kafir. Ya. Kalau iman itu artinya kita menyerahkan kita diatur oleh Allah. Siap diatur. Itu namanya kita beriman kepada Allah. Tapi kalau kita beriman kepada Allah tidak mau diatur oleh Allah, itu bukan beriman. Makanya jangan abu-abu, Pak. Kalau iman, iman beneran. Kalau enggak, kafir aja sekalian. Kalau kafir itu kan enggak diatur oleh Allah. Silakan. Yang wajib sholat itu kan yang beriman. Yang wajib puasa yang beriman. Yang kafir enggak wajib sholat, enggak wajib puasa. Ya. Jadi orang beriman itu artinya menyatakan untuk diatur oleh Allah. Ini halal, ambil. Ini haram, tinggalkan. Ini perintah, laksanakan. Ini larangan, jangan lakukan. Gitu kan. Jadi itu aturan. Jadi kalau kita orang beriman ini artinya orang yang siap diatur. Ya. Tapi kalau nggak siap diatur supaya tidak abu-abu, ya kafir aja sekalian. Kalau kafir itu ya nggak diwajibkan sholat, nggak diwajibkan puasa, itu ya. Nggak dilarang dia judi, nggak dilarang dia maling. Ya. Nanti di akhirat juga nggak ada perhitungan, nggak usah dihitung-hitung, langsung aja masuk neraka. Kalau orang beriman, nah dihitung dulu. Kalau memang betul-betul pasrah, nyerah, udah aman. Nah, tapi kalau abu-abu, nah kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, gitu ya.
dilarang judi malah dikerjakan judinya, dilarang maling malah dia maling, tapi beriman katanya. Nah ini malaikat bingung juga ya nih. Ini orang beriman apa orang kafir? Nah, maka dihitung dulu seberapa banyak amalnya, seberapa banyak dosanya. Tapi kalau ada iman, Pak, walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, insya Allah masuk surga juga, Pak. Kalau ada iman, walaupun banyak dosanya, tapi kalau ada iman di hatinya, insya Allah masuk surga juga. Cuman berapa lama masuk neraka dulu, nah ini yang kita nggak tahu. Jangan akan lama-lama, sebentar aja sudah nggak ketulungan, sudah nggak kuat. Ya, maka kita minta kepada Allah supaya dihindarkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kami di dunia, kebaikan di akhirat, terhindar dari api neraka. Kapan kita dapatkan itu? Jangan nunggu mati, Pak. Sekarang, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan berikan pula kepada kami kebaikan akhirat, hindarkan kami dari api neraka. Kapan? Jangan nunggu mati, sekarang. Kebaikan dunia mana? Ini kebaikan jasad kita. Ya. Kebaikan dari zahir. Terpenuhi sandang, pangan, papan. Ini kan kebaikan dunia. Ini kan dunia. Jasad ini dunia. Kebaikan akhirat mana? Ruh kita. Ketenangan jiwa. Ya. Jadi kebaikan dunia itu arahnya kepada jasmani. Terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Senang. Orang senang belum tentu tenang, Pak. Walaupun banyak duitnya, rumahnya bagus, mobilnya mewah. Apa dia sudah tenang? Belum tentu. Malah kadang-kadang justru mobilnya mewah, rumahnya bagus, malah nggak tenang, Pak. Kenapa? Mikirin kredit. Ya bulan mau ngansur, gitu. Lahirnya saja kelihatannya mewah, gitu ya. Tapi batinnya belum tentu tenang. Ada dulu jamaah kita, ya selalu pakai sepeda. Ya. Jadi umiknya bilang, namanya almarhum Pak Isbani, Bani, kamu ngambil motor lah, nanti saya bantulah untuk uang mukanya. Iya ya katanya. Akhirnya ngambil motor, dan dibantu uang mukanya. Tapi cicilan kredit. Sebulan, 2 bulan, lancar. Pas bulan keempatnya datang ke rumah, kayaknya murung. Kenapa Pak Bani kok murung? Gimana nggak murung katanya. Susah. Ini yang namanya enak di pantat, nggak enak di kepala. Rupanya mikirin cicilan. Rupanya. Enak di pantat, nggak enak di kepala. Masa. Tapi kelihatannya gagah udah bawa motor. Biasanya bawa sepeda, sekarang udah bawa motor. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, artinya kebaikan di dunia, kebaikan untuk kehidupan lahiriah. Terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Nah, dalam konteks ini, ya deh, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Terserah kita usaha yang kita lakukan, apa dagang, petani, dan lain sebagainya. Cuman satu hal yang perlu kita ingat, jangan sampai kita menjadi budak harta. Ya. Jangan sampai kita berkhidmat kepada harta. Tetapi bagaimana supaya harta itu yang berkhidmat kepada kita, Pak?
Jadi harta itu khadam kita, bukan kita yang khadam harta. Ya. Nah, lalu kita ini khadam siapa? Kita ini khadam Allah. Ya. Jadi kalau kita misalnya dekat dengan Allah, insya Allah kebaikan dunia ini akan terasa. Ya. Kadang-kadang bukan kita lagi yang mencari duit yang mencari kita. Kan ada dalam Al-Quran disebutkan, ya, teori orang berusaha atau mencari, mendapatkan. Yang pertama, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tak diduga-duga. Ini yang pertama. Tinggal lagi kualitas takwa kita itu. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita kepada Allah, semakin banyak jalan keluar dari persoalan hidup yang kita hadapi. Dan semakin banyak rezeki yang diturunkan oleh Allah untuk kita. Jadi bukan lagi kita yang mencari duit, tapi duit yang mencari kita. Ya, itu yang pertama. Nah, oleh karena itu, di tingkat ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas takwa kita itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya dan Allah berikan kepadanya rezeki yang tak diduga-duga. Nah, saya katakan tadi, tinggal kualitas takwa kita itu. Ya, semakin tinggi tingkat ketakwaan, semakin banyak jalan keluar dari persoalan hidup. Dan semakin banyak rezeki yang tak diduga-duga. Cuman ketika sampai di tingkat ini, kita juga harus memahami kita ada di makom mana. Karena ada makom kasab, ada makom ghairu kasab. Makom kasab itu artinya kita masih perlu usaha, Pak. Kalau makom ghairu kasab, sampai ke makom dia tidak perlu usaha lagi. Itu makom ghairu kasab. Jadi kalau orang sudah sampai ke tingkat makom ghairu kasab, lalu dia kuat usaha malah turun, Pak. Ya. Kalau dia sudah sampai ke makom ghairu kasab, maka dia tinggal meningkatkan ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah. Tapi kita yang masih makom kasab perlu usaha. Ya. Yang petani masih ke sawah ke ladang, yang pedagang masih jualan, yang pegawai masih ngantor, harus kita lakukan. Ya, itu usaha. Walaupun dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa ikhtiar manusia sesungguhnya tidak memberi bekas. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib berhasil, Pak. Ya, berhasil atau tidak, Allah lah yang menentukan. Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar, itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mendapatkan harta itu falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu fa aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Nah, ini yang kedua. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, kata Allah. Bukan lupa, mulai melupakan. Tahu kalau maling itu haram, tapi kerjakan juga seolah-olah dia lupa. Bagi orang yang melupakan ajaranku, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'.
Aku beri kesempatan kepadanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Ingin kaya dengan maling, dapat. Entah malingnya maling tingkat bawah, apa maling tingkat tinggi. Kalau maling tingkat bawah, maling ayam, maling kakao. Kalau maling tingkat tinggi, ya pakai dasi, pakai jas, korupsi namanya. Ya sama aja maling juga. Ada maling tingkat tinggi. Gitu. Ya. Nah, sama-sama maling. Dibuka kesempatan. Jadi seolah-olah mendapat. Ada kesempatan korupsi, seolah-olah mendapat. Gitu. Ada kesempatan, seolah-olah dia senang. Padahal sebenarnya itu jebakan. Ya. Diberi kesempatan yang lebar. Ingin kaya dengan korupsi, dapat. Ingin memuaskan nafsunya dengan zina, banyak yang mau. Ya. Begitu juga ingin kaya dengan judi, menang. Jadi kalau kita mendapatkan hal-hal seperti itu, Pak, jangan dianggap rezeki, Pak, itu. Ya. Ini kadang-kadang dianggap rezeki gitu ya. Bukan, itu jebakan. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan ciri-ciri orang ahli surga itu apa? Mudah sekali berbuat baik. Itu ciri-ciri ahli surga. Mudah sekali berbuat baik. Gampang dia bangun tengah malam sholat. Gampang sekali walaupun sudah kerja berat siang harinya, nyenyak tidur. Tapi bangun, gampang. Gampang sekali bersedekah. Nggak mikir-mikir, nggak ada duit sedekah. Ada duit tolong orang. Gitu ya. Pokoknya gampang sekali berbuat baik. Baik berbuat baik untuk dirinya, berbuat baik untuk keluarganya, berbuat baik untuk orang lain. Mudah berbuat baik. Ada saja kesempatan. Itu salah satu ciri ahli surga. Ciri ahli neraka itu apa? Gampang sekali berbuat maksiat. Mudah sekali. Baru terbetik di hatinya mau maling, ada kesempatan. Baru terbetik di hatinya ingin zina, banyak yang menawarkan diri. Yang mau. Kadang-kadang gampang sekali mulut ini ngomong-ngomongin orang. Gampang berbohong. Gampang membuli orang, gampang memfitnah orang. Nah, ini salah satu ciri ahlun nar. Jadi ahli neraka itu apa? Gampang berbuat maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Nah, jadi itu kita coba introspeksi diri kita nih. Nah, yang mudah kita berbuat yang mana? Berbuat baik atau berbuat tidak baik? Kadang-kadang orang lebih milih berbuat yang tidak baik, Pak. Maling itu kan susah, Pak. Ngintip-ngintip dulu. Susah. Ada apa enggak orang ngelihat. Keluarnya tengah malam. Mau masuk penjara itu susah, Pak. Tapi banyak yang mau. Sudah maling ketangkap, enggak langsung masuk penjara. Bawa kantor polisi dulu. Diinterview dulu. Sudah tahan sementara, sudah itu baru disidangkan, sudah diputuskan, nah baru masuk penjara. Kan susah. Orang mau masuk penjara itu susah, tapi banyak yang mau. Mau masuk masjid gampang, tapi banyak nggak mau. Masjid terbuka, apa di mana-mana kita ketemu masjid, nggak ada larangan mau salat. Walaupun kita nggak ikut ngebangunnya, nggak terbuka, silahkan. Tapi banyak nggak mau. Masya Allah. Nah, jadi yang kedua ini, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'.
Ketika mereka sudah melupakan ajaranku, kata Allah, aku beri kesempatan kepadanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata. Ketika mereka sedang berpoya-poya, bersenang-senang dengan hasil yang dia dapatkan, kami cabut seketika. Nah, ini yang kita nggak kuat, Pak. Ya. Sedang bersenang-senang dengan hasil korupsinya, rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, kemana pergi bisa, gitu ya. Lagi berpoya-poya, uang banyak, rumah mewah, jabatan tinggi, tiba-tiba ditarik seketika oleh Allah. Mendingan